Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Kasih, sebuah relasi timbal balik. Renungan oleh Romo Simon Ta'a, Okarm. Sahabat Cafe Rohani, Injil hari ini bercerita tentang orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang tidak puas dengan apa yang dilakukan Yesus. Mereka protes karena Yesus bergaul dan bahkan makan bersama orang berdosa. Menempati posisi sebagai orang terhormat dalam strata sosial dan agama membuat mereka merasa lebih pantas berada di samping Yesus ketimbang orang lain yang dicap sebagai orang berdosa. Dalam hukum Yahudi, bergaul dengan orang berdosa adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Seorang yang kehilangan satu dari 100 ekor dombanya gelisah dan harus meninggalkan yang 99 ekor untuk mencari seekor yang hilang itu. Betapa ia bersukacita ketika menemukannya dan bahkan mengajak para tetangga untuk ikut bergembira bersamanya. Sama halnya dengan seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham dari 10 dirham yang dimilikinya. Ia akan berusaha mencari sampai ia dapat menemukannya kembali. Dan betapa ia bersukacita ketika menemukannya kembali. Tuhan kita adalah Maha Kasih. Injil memberi pesan bahwa Allah begitu mencintai kita karena kita sangat berharga baginya. Ia tidak membiarkan salah satu dari anak-anak kesayangannya hilang binasa. Pikiran Allah tidak sama dengan pikiran manusia. Manusia selalu melihat dan menilai yang tampak, tapi Tuhan menyelidiki yang tersembunyi di lubuk hati yang paling dalam. Orang-orang berdosa datang kepada Yesus karena mereka yakin Yesus dapat menyembuhkan mereka. Mereka percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan mereka. Rasa bersalah dan kesediaan untuk berubah sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Sayangnya, orang Farisi dan para ahli Taurat menutup pintu keselamatan bagi mereka. Sahabat Cafe Rohani, setiap saat Tuhan mengundang kita untuk masuk dan ikut dalam perjamuan bersamanya. Apakah kita selalu memiliki sikap terbuka untuk menanggapi undangannya? Tuhan sangat mencintai kita, namun apakah kita juga mencintainya? Kita sangat berharga di mata Tuhan, namun apakah Tuhan juga adalah harta yang paling berharga bagi kita? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini.
Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.